Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Ismail Janu. Beliau ini adalah pengawas Bina untuk jenjang SMA, SMK di wilayah Boltim, Bolaang Mongondo Selatan sama Kota Mubagu. Itu yang pertama. Bapak Ibu, yang luar biasa, kegiatan webinar ini diselenggarakan dengan tujuan yaitu untuk membantu sebuah komunitas bagi para Bapak Ibu guru kaitannya untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang pembelajaran berbasis TIK. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja mengingat waktu kita hanya 2 jam. Jadi untuk yang pertama, agenda webinar kita yang pertama adalah sambutan kata pengantar dari Bapak Pengawas, lalu dilanjutkan dengan pemaparan atau penjelasan tentang pemanfaatan rumah belajar di dalam pembelajaran jarak jauh di era pandemi sekarang. Dan langsung saja kita langsung waktu kita berikan kepada Pak Ismail Janu selaku pengawas pembina untuk memberikan kata pengantar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini, sore hari ini, ya, sampaikan salam sejahtera untuk semua rekan-rekan guru. Perkenalkan, saya adalah Ismail Janu, saya adalah pengawas Bina di wilayah Bolmong Timur, Bolmong Selatan, dan kota-kota Bagu itu di wilayah Sulawesi Utara. Dan dengan memohon petunjuk dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menuntun kita semua, kegiatan pada sore hari ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian, mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ismail Janu atas sambutan pengantar pada kegiatan webinar kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita masuk untuk kegiatan yang kedua, yaitu pemaparan bagaimana kita memanfaatkan portal rumah belajar sebagai media pembelajaran jarak jauh di era sekarang, yaitu era pandemi COVID. Langsung saja Bapak Ibu izinkan saya men-share screen. Bapak Ibu, langsung saja Bapak Ibu, kita sebaiknya melihat langsung pada link si pintar, yaitu linknya apa itu rumah belajar. Mari kita coba untuk mengeksplorasi, membuka apa-apa saja yang ada di rumah belajar. Masuk ke portal rumah belajar dan kita akan memanfaatkan beberapa fitur yang ada. Bapak Ibu, coba kita akan mencoba untuk menerapkan, yaitu yang dari sumber belajar Bapak Ibu. Kita masuk ke sumber belajar. Kita akan membagikan materi, contoh di sini ada sosiologi kelas 10. Di sini ada video pembelajaran. Ya, ada video pembelajaran. Ketika guru yang bersangkutan bisa membagikan, contoh begini, anak-anak, hari ini materi kita adalah KD 3.1. Dan di sini Bapak sudah ada video pembelajaran, ya. Jadi anak-anak silakan dilihat, ya, dilihat video ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengirim melalui WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu melakukan pembelajaran menggunakan WA. Atau Bapak Ibu bisa mendownloadnya, tadi yang saya sampaikan, bisa mendownloadnya video pembelajaran ini dan diberikan secara luring, dalam arti harus melakukan kunjungan ke rumah siswa.
Ya, Pak Ahmad, tadi saya lihat bisa di-share lewat WA. Iya. Coba dipraktekkan saja di-share di grup kita ini. Oh Ya. iya, Pak. Ya, Bapak Ibu. Oke, terima Ini kasih. di sini kan sudah muncul begini, Bapak Ibu ya. Di sini ada WA. Klik di WA ini, open WhatsApp. Nah, lalu kita pilih siswa mana yang akan kita kirim. Contoh di sini ada kelas kita, Bapak Ibu. Lalu kita kirim. Anggap saja grup kita, kelas kita ya. Ah, ya, maka sudah masuk tuh Bapak Ibu di grup WA kita. Ini adalah materi untuk sosiologi. Dan dari sini siswa akan bisa melihat langsung video yang sudah kita kirimkan ke mereka. Ini yang contoh untuk sumber belajar, Bapak Ibu. Karena di sini Bapak Ibu, sumber belajar ini tidak cuma berupa video, ada namanya multimedia interaktif. Ya. Nah, kalau yang konten ini Bapak Ibu, ini merupakan aplikasi format HTML5. Jadi kita coba ya Bapak Ibu ya, kita buka ke sini. Ini juga bisa kita bagikan melalui WA. Tetapi Bapak Ibu, untuk konten ini ada kalanya HP, sistem operasi sistem di HP siswa itu belum mendukung. Ya, jadi sebaiknya yang sumber belajar yang kita bagikan ke siswa itu dalam bentuk video atau audio. Karena yang format yang ini Bapak Ibu, yang multimedia interaktif ini kebanyakan belum support untuk semua HP. Terutama yang HP-HP yang Android-nya ini ya di bawah Android di bawah 6. Kita coba Bapak Ibu kita share ke grup kita. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di WA apakah aplikasi ini berjalan dengan baik ketika seandainya siswa menerima. Silakan Bapak Ibu, apabila kelihatan bisa saya melihat reaksinya di kolom chat. Kalau kebetulan di saya memang sudah aktif ini karena mungkin HP mendukung. Itu salah satu fitur ya Pak Is ya, Bapak Ibu ya, itu dari sumber belajar. Kalau dilihat dari 4 fitur ini, memang yang sumber belajar ini yang paling banyak dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru saat ini. Karena mudah, ya. Sedangkan fitur yang lainnya itu adalah kelas maya, Bapak Ibu. Kelas maya ini saya akan coba untuk memperlihatkan tampilan untuk kelas maya ya Bapak Ibu. Mohon maaf, izin lagi share untuk tampilan untuk kelas maya. Berikut ini adalah tampilan untuk akun guru Bapak Ibu. Jadi ini adalah sekilas tampilan tentang akun guru. Ya. Di sini kita sebagai guru bisa membuat sebuah kelas, ya Bapak Ibu. Pada akun guru ini setiap guru bisa membuat akun kelas berdasarkan mata pelajarannya masing-masing. Ini untuk tampilan akun kelas, ya Bapak Ibu. Di sini contoh saya ada kelas teknik audio dan video 12 multimedia. Kita masuk lihat secara detail Bapak Ibu. Pada kelola kelas ini, di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah modul, soal ujian, siswa, dan juga penilaian, Bapak Ibu. Jadi di dalam kelas maya ini, setiap guru itu bisa menentukan kapan kelas dimulai dan kapan kelas diakhiri. Jadi sama hanya dengan mengikuti kurikulum sekolah, jadi biasanya itu untuk kelas ini mengikuti kurikulum sekolah. Ya. Di sini kita buat kode akses Bapak Ibu. Di sini perlu diketahui, ingat-ingat ini kode akses ini penting sekali kode akses ini karena ini nanti yang akan kita bagikan ke siswa. Ya, kode akses ini nantinya akan kita bagikan ke siswa supaya siswa bisa masuk ke kelas kita. Yang kedua adalah ID diklat. Ya, yang ketiga adalah kolom judul, ada deskripsi singkat, tujuan pembelajaran ini apa, bisa dimasukkan di sini.
lalu sasarannya ini untuk siswa apa, siswa di mana, lalu pilihan mata pelajaran, Bapak Ibu bisa memilih sendiri di sini. Ini berdasarkan dengan jenjang sekolah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai guru SMP atau SD, mungkin nanti mapel-mapel ini yang muncul sesuai dengan jenjang sekolah. Sedangkan nama kelas, lalu ini adalah profil gurunya, sedangkan ini adalah tanggal mulai kapan kelas ini dibuka dan kapan kelas ini selesai. Sedangkan kata kunci ini kita buat sebagai nanti sebagai password ya untuk siswa masuk ke kelas kita. Jadi kata kuncinya ini Bapak Ibu guru bisa membuat sendiri, bisa terserah, boleh berupa huruf atau kombinasi antara huruf juga angka. Setelah itu Bapak Ibu bisa menentukan presentasi nilai nantinya. Nah, untuk mapel ini, kalau kita akumulasikan semua bobot adalah 100%, maka kita bisa membahagi beberapa nilai. Contoh nilai forum. Nilai forum ini adalah nilai diskusi. Nah, nilai diskusi siswa ketika kita buat forum diskusi. Lalu yang kedua adalah nilai kelas maya, ya nilai tugas modul, nilai tugas akhir, ada nilai ujian formatif atau kuis, dan juga nilai ujian akhir. Kalau kita akumulasikan nanti genap menjadi 100%. Nah, sedangkan untuk nilai minimum kelulusan ini mengacu pada setiap sekolah masing-masing, ya, karena setiap sekolah tidak sama. Ada yang nilai minimum kelulusannya itu ada 60, ada yang 75, Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, kita masuk ke menu modul. Pada modul ini Bapak Ibu bisa membuat modul sendiri atau bisa menautkan sebuah link yang ada di internet. Jadi kalau Bapak Ibu itu kok dirasa ada materi yang sesuai dengan pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, Bapak Ibu bisa menautkan di sini. Jadi contoh di sini ada tambah modul. Modul apa di sini? Contoh di sini adalah dengan materi yang saya ampuh, yaitu perawatan alat kerja. Untuk durasinya, Bapak Ibu ini bisa mengikuti jadwal. Jadi berapa jam, bisa 8 jam atau 4 jam, ya Bapak Ibu ya. Untuk durasinya. Di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dirasa kalau memang ada modul, bisa masukkan modul di sini atau bisa mentautkan link. Contoh kita coba untuk mencari link Bapak Ibu ya di internet, yaitu perawatan alat kerja. Bapak Ibu di sini contoh di sini ada ya, ada blog ini yang mengupas kaitannya dengan materi. Jadi Bapak Ibu bisa mengcopy alamat link di atas ini, kita copy, kita kembali lagi ke kelas maya, Bapak Ibu klik rantai ini, lalu masukkan URL-nya di sini Bapak Ibu. Lalu bisa dibeli judul, ya materi 1, itu description materi ini menjelaskan tentang apa begitu, baru kita simpan. Nah, sudah masuk linknya, baru kita simpan. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa melihat di panduannya nanti. Jadi saya hanya menjelaskan sekilas saja, ya tampilan apa itu kelas maya. Nah, di sini juga selain modul, di sini juga ada menu untuk membuat soal ujian Bapak Ibu. Jadi soal ujian ini bisa dipakai untuk kegiatan tengah semester atau akhir semester atau juga ulangan harian pada kelas maya. Lalu untuk siswa Bapak Ibu, ini adalah contoh siswa yang tak masuk dalam kelas kita. Jadi siswa ini aktif di kelas kita, ya Bapak Ibu.
Ini contoh ada 1, jadi seandainya siswa itu 10, maka di sini akan muncul nama-nama siswa dari keseluruhan. Lalu yang terakhir adalah menu penilaian, Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul beberapa nilai ketika Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan penilaiannya nanti. Ini adalah tampilan yang guru Bapak Ibu ya. Lalu kita coba untuk masuk yang tampilan penyelenggara Bapak Ibu. Ya. Ini adalah tampilan penyelenggara. Dan biasanya ini akun ini adalah yang memegang adalah kepala sekolah. Karena kenapa? Karena di sini Bapak Ibu kepala sekolah bisa melihat ya aktivitas penggunanya di sini Bapak Ibu. Contoh, kita mau melihat mulai rentan dari tanggal 1 September sampai sekarang, ya, untuk guru itu siapa-siapa saja yang melakukan kegiatan. Nah, di sini akan muncul guru atas nama ini, tanggal ini, ya dah, jam berapa dia melakukan kegiatan aktivitasnya. Nah, jadi untuk penyelenggara ini, ya, kepala sekolah bisa memantau guru-guru apakah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas maya. Itu ada dasarnya untuk akun penyelenggara dibuat. Jadi selain mengelola user, ya, dari penyelenggara ini bisa mereset password ketika Bapak Ibu guru atau siswa itu lupa dengan passwordnya. Melalui akun penyelenggara ini bisa mereset password guru maupun siswa. Dan juga bisa menonaktifkan kelas, Bapak Ibu ya. Ini yang akun penyelenggara. Lalu kita coba untuk masuk ke akun siswa, Bapak Ibu. Di sini ada siswa atas nama Yazid Al-Bustami. Ketika dia sudah membuat akun, Bapak Ibu, dan dia mau mengikuti kelas mata pelajaran apa, maka dia harus memasukkan kode kelas di sini, Bapak Ibu. Kode kelas ini ditanyakan ke gurunya, karena saat guru membuat kelas, itu guru akan membuat kode kelas. Jadi siswa itu harus tahu kode kelasnya apa, guru mata pelajaran apa, supaya dia memasukkannya di sini. Kalau siswa tidak tahu kode kelasnya, maka dia tidak bisa mengikuti mata pelajaran yang sesuai dengan guru yang diikutinya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tadi ketika guru membuat akunnya, dia harus memperhatikan kode kelasnya dan juga kata kuncinya, supaya siswa bisa memasukkan kode aksinya di sini. Baik Bapak Ibu, sampai di sini untuk contoh bagaimana kita memanfaatkan portal rumah belajar dengan fitur utamanya yang tadi adalah sumber belajar dan juga kelas maya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta? Ya, silakan Ibu Dona. Ya, selamat siang Pak. Ya. Selamat siang Ibu Dona. Di sini saya mengikuti dari pertama Pak. Saya dari SMA Negeri 2 Tahuna. Ya. Kebetulan saya agak tidak terlalu fasih untuk teknologi seperti ini, tetapi saya berusaha mencoba untuk bagaimana sampai saya harus bisa membuat video pembelajaran. Ya, saya sudah ada beberapa aplikasi yang telah saya beli untuk membuat video pembelajaran, tetapi karena mata tidak terlalu kuat untuk membuat seperti itu, maka saya hanya mohon harapan saat ini kiranya Bapak bisa memberikan contoh bagi saya atau bagi kami semua aplikasi yang sederhana untuk sebuah video pembelajaran agar supaya saya bisa bicara dan kemudian lewat PowerPoint saya bisa menayangkan materi-materinya. Itu pertama Pak. Kemudian kedua, saya selalu melihat dalam video pembelajaran kami bahasa Jerman ada sekian banyak gambar-gambar atau teman-teman lainnya yang sebentar mengajar dalam video pembelajaran itu. Saya ingin sekali mengcopy salah satu misalnya materi di situ, tetapi apakah saya bisa copy ya Pak lewat video pembelajaran, ataukah saya harus masuk ke Google untuk mengcopy materi saja untuk dibuat ke PowerPoint? Itu kedua Pak. Kemudian ketiga, saya lihat pada materi yang pertama tentang portal rumah belajar, tentang laboratorium maya. Yang tersedia hanya laboratorium fisika dan kimia. Apakah laboratorium bahasa tidak ada, Pak? Laboratorium bahasa pada portal, ya. Bagaimana saya bisa luar atau ya seperti itu, Pak? Mungkin Bapak lebih mengerti maksud saya. Ya.
laboratorium bahasa. Iya, iya. Terima kasih Pak untuk Ya. saat ini. Ya, terima kasih Ibu Dona atas pertanyaannya. Untuk yang pertama Ibu Dona ini terkait dengan aplikasi, aplikasi untuk editing pembuatan video pembelajaran. Iya. Kalau boleh tahu Ibu Dona, saat ini Ibu Dona yang aplikasi yang sudah dipelajari apa Ibu Dona? Yang saya pelajari hanya bantuan teman saja Pak. Itu bagaimana saya lewat teman, lewat teman. Lewat teman, itu bagaimana saya bisa membuat pelajaran. Saya membuat PowerPoint dulu, kemudian saya menulis materi. Ya, kemudian saya langsung transfer ke laptop dan saya seperti itu, dan saya isi suara, saya jelaskan. Hanya seperti itu Pak. Saya ingin yang agak lebih berkembang dari itu, mungkin salah satu di antaranya. Ya, sekali lagi ya, terima kasih ya Bu. Jadi Ibu, dari beberapa aplikasi, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan di komputer laptop, saat ini yang familiar sih ada dua Bapak Ibu. Jadi ada Camtasia dan juga Filmora. Ya, untuk Camtasia Bapak Ibu, izinkan saya akan men-share. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke link ini, ya, kita ketik get into PC. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, saya mengikuti kegiatan pembatik ini sama sekali tidak pernah membeli aplikasi Bapak Ibu. Jadi saya memanfaatkan apa yang ada di internet, ya. Jadi silakan masuk ke link ini Bapak Ibu, get into PC. Lalu pilih, ya. Perlu kita ya Bapak Ibu ya. Pada Get into PC ini disediakan beberapa aplikasi yang banyak sekali. Ya. Jadi di sini ada software kategoris, Bapak Ibu bisa mencari, memilih beberapa macam software di sini. Ya. Karena kita itu fokus di editing video, ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cari di Find, di kolom Find dengan mengetik, contoh saja Bapak Ibu ya, kita ketik Camtasia. Maka akan muncul Camtasia pilihan ini Bapak Ibu. Dan saran saya Bapak Ibu sebaiknya pilih yang versi terbaru, yaitu Camtasia ini. Ya. Kalau kita buka Bapak Ibu akan diarahkan ke link ini. Dan Bapak Ibu bisa mendownloadnya langsung di sini. Jadi ini adalah sebuah link di mana berisikan beberapa macam aplikasi. Dan di sini Bapak Ibu disediakan bagaimana cara menginstalnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat. Ini ada how to install the software. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihatnya di sini. Ini yang contoh Camtasia ya Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu yang kedua adalah Filmora. Filmora ini juga aplikasi untuk pembuatan video yang bisa dijalankan di laptop. Jadi Bapak Ibu bisa memilih Wondershare Filmora yang terbaru. Ini ada update yang 3 bulan lalu, 4 bulan lalu. Jadi silakan mencari aplikasinya di sini. Jadi ada dua, silakan Camtasia atau Filmora. Ya, itu yang kaitannya dengan video pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya. Ibu Dona tadi yang kedua apa pertanyaannya Ibu Dona? Pertanyaannya tentang bagaimana saya bisa memindahkan materi Pak dari Google atau dari video pembelajaran yang ada di YouTube seperti itu Pak. Oh begitu. Ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Dona. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuat video pembelajaran, seandainya kita menggunakan referensi yang dari internet, ya. Sumber yang dari internet bisa dari YouTube, ya. Atau dari blog-blog yang ada di internet, nanti di video pembelajaran itu Ibu harus menyertakan daftar referensinya. Ya. Jadi seandainya Ibu kok, contoh saya tadi, video saya tadi kan ada beberapa video yang saya ambil dari YouTube, dan itu pun sudah saya sertakan di halaman referensi. Jadi untuk video pembelajaran di situ kan ada halaman referensi menggunakan aplikasi apa saja, ya toh? Lalu bersumber dari mana saja. Jadi kita bisa menuliskannya di halaman referensi pada video pembelajaran kita. Jadi
Terus yang kedua, ketika kita menggunakan audio Bapak Ibu, usahakan yang no copyright. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau memilih audio sebagai background pada video pembelajaran kita, Bapak Ibu harus benar-benar mencermati apakah audio ini dia itu masuk pada copyright atau no copyright. Karena kenapa? Karena pada saat kita menggunakan audio yang copyright, itu biasanya nanti saat kita upload di YouTube, itu ada pihak-pihak yang bisa menuntut kita karena tidak minta izin. Ya, itu kaitannya dengan audio. Kalau yang sumber video itu bisa Ibu mencantumkan link tautannya. Ini dari link apa? Contoh untuk yang video-video dari YouTube. Bisa begitu Ibu Dona? Ya Pak, terima kasih, karena memang saya berpikir kalau saya mau mengambil video atau hasil dari usaha orang lain kan Pak, nanti kan kelihatannya plagiat. Jadi ya saya bersyukur sudah bersyukur sudah diberikan masukan bagi saya untuk mencantumkan link tautannya dan menyertakan daftar referensinya. Oh iya. Mungkin teman-teman yang lain. Halo ya Bu, ya Ibu, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Bu Rahma. Ya, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, saya Kepala Sekolah SD mengenai rumah belajar, di mana pemerintah memberikan bantuan berupa pulsa lewat aplikasi rumah belajar. Halo? Ya Bu, ya silakan. Lanjut. Ya, kayaknya kalau untuk SD ya Pak, untuk rumah belajar ini masih banyak kekurangannya. Pertama, bantuan yang diberikan oleh Kemendikbud dengan mengaplikasikan rumah belajar itu tidak efektif. Salah satu penyebabnya adalah HP yang digunakan siswa itu bukan HP mereka sendiri. Oleh sebab itu, ini hanya saran Pak. Berdasarkan kenyataan yang terjadi di SD, bantuan yang diberikan oleh Kemendikbud itu lewat rumah belajar itu kalau boleh, ini hanya saran ya, kalau boleh bantuan yang diberikan di rumah belajar dari Kemendikbud itu kalau boleh sih, tolong bantuannya berupa pulsa kuota internet yang bisa digunakan untuk WA atau yang lain itu. Kalau untuk rumah belajar kayaknya tidak terlalu efektif karena itu Pak, salah satu penyebab itu mereka tidak memiliki HP sendiri sehingga mereka tidak ada aplikasi rumah belajar. Jadi kalau boleh, ini hanya saran Pak. Bantuan yang diberikan oleh Kemendikbud itu untuk rumah belajar itu kalau boleh kuotanya bisa digunakan juga untuk WA. Perlu diketahui bahwa untuk kami di SN 1/1 itu menerapkan belajar dari rumah itu paling efektif itu menggunakan WA. Dan itu tidak bisa digunakan oleh siswa, jadi kayaknya agak mubazir. Ya, demikian Pak, hanya saran. Insya Allah pemerintah mendengar keluhan saya ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Rahma. Jadi Ibu Rahma, memang betul baru-baru ini pemerintah itu memberikan bantuan paket internet belajar. Setiap jenjang beda-beda. Yang saya tahu kalau di tingkat SMA SMK itu sebesar 35 giga. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama 30 giga itu untuk paket internet belajar. Yang 5 giga itu paket internet umum. Kalau di jenjang SMA SMK, Ibu, yang 30 giga ini bisa dipakai untuk WA Ibu. Jadi 30 giga ini internet belajar ini bisa dipakai untuk mengakses rumah belajar, bisa mengakses menggunakan Vicon Zoom, ya, menggunakan Zoom, menggunakan WebEx untuk video pembelajaran jarak jauh, dan juga dipakai untuk WhatsApp. Itu yang 30 giga. Jadi sekali lagi Ibu Rahma kami sampaikan, untuk bantuan pulsa ini kan dia rencananya akan diberikan sampai bulan Desember. Jadi sudah berjalan mulai Oktober ya kemarin.
September kemarin, Ibu, September, Oktober, November, Desember. Jadi rencananya nanti bantuan pulsa ini itu sampai Desember, jadi berjalan selama 4 bulan. Cuma sayangnya ada beberapa sekolah ini belum mengetahui bagaimana cara mengajukan bantuan ini. Memang sih ada beberapa sekolah yang sudah, tetapi banyak juga sekolah yang belum mengetahui. Jadi sekali lagi Ibu Rahma perlu sampaikan yang paket bantuan ini bisa dipakai untuk WhatsApp, Ibu. Jadi selain rumah belajar, dia juga bisa dipakai untuk WhatsApp. Itu Ibu. Halo ya, Pak. Ya silakan Ibu Fonda. Yang saya ingin menambahkan saja yang dari Bapak Ahmad Soleh tadi katakan, ya memang benar. Kami juga di sekolah di SDN Bangunan Wuwuk sudah hampir 3 minggu ini menggunakan kuota internet dari Kemendikbud dan kami memakai fitur WhatsApp. Karena setahu saya browsing, saya lihat ada kuota 35 dari Kemendikbud, 5 GB itu untuk internet, yang 30 GB itu untuk, kalau tidak salah ada 19 aplikasi yang bisa digunakan, ya, betul. Termaksud ada rumah belajar, ruang guru, WhatsApp, dan lain-lain, Zoom juga bisa. Kami di sekolah sudah mencoba, dan sudah 3 minggu ini kami daring dengan siswa-siswa. Begitu, Pak. Oh ya, Bu. Terima kasih informasinya, Ibu Fonda. Ya. Ya, jadi sedikit Ibu Rahma, ya silakan, Pak. Sedikit saya tambahkan ya untuk semuanya. Jadi, pertanyaan Ibu Rahma tadi, pulsa yang data yang 30 GB itu tidak harus digunakan untuk aplikasi belajar, ya. Ini bisa digunakan untuk yang umum seperti WA juga, ya. Nah, kemudian tetapi alangkah baiknya diarahkan siswa ini kenapa WA yang efektif, karena mungkin yang dikhawatirkan itu jangan sampai ibu bapak gurunya yang gagap. Kemudian kita belum memberikan pendekatan pada siswa bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Nah, makanya penjelasan tentang rumah belajar hari ini akan membuka peluang bagi kita semua yang hadir pada kesempatan ini untuk menambahkan supaya siswa tidak bosan cuma selalu WA. Gunakan ini sebagai sarana membuat proses belajar bervariasi dan menyenangkan buat anak. Sehingga siswa tidak kurang selalu kasih tugas, kuntagi. Jadi seperti itu yang mungkin dapat saya tambahkan. Mohon dimonitor kalau ada ibu bapak kepala sekolah, siswa-siswanya, sampaikan juga terima kasih pada orang tua. Jika ada orang tua yang hadir di sini, kami sampaikan terima kasih yang sudah menyiapkan, yang sudah memfasilitasi anaknya dengan HP, dengan laptop untuk digunakan sebagai sarana belajar. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Is penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait kegiatan ini. Halo. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak atas penjelasan, saya paham. Dan perlu diketahui juga Pak, kalau di desa saya ya, barangkali dari 100%, hanya 25% siswa yang memiliki Android. Jadi barangkali Bapak ada solusi. Karena ini di desa Pak, ya demikian. Ya, oh ya Bu. Bu, kalau boleh tahu Bu, Ibu sekolah kemarin dapat bos afirmasi Bu, yang berupa tablet, yang data masuk Bu di situ? Ada Pak. Ada? Cuma itu ada Pak. Cuma ada beberapa hal yang menjadi kendala di situ. Ya. Mungkin jaringan ya. Pak, biasa begitu Pak. Jaringan. Iya. Iya. Lagi di daerah terpencil, pastinya jaringan yang menghambat. Mungkin handphonenya ada, tapi jaringannya yang tidak bagus, begitu mungkin. Oh ya. Ya, jadi Bapak Ibu di situ kan sudah, kalau kita lihat di tab itu memang pemerintah sudah menginstal aplikasi rumah belajar. Jadi di dalam tab itu sudah diinstal aplikasi rumah belajar. Itu salah satu tujuannya kenapa portal rumah belajar ini disosialisasikan kaitannya untuk pembelajaran jarak jauh. Mungkin kita membahas materi yang lain. Selamat sore Pak Hamid, mungkin bisa bantu berikan solusi silakan, juga, Pak. masukan. Silakan Pak. Ini ada teman Bapak Ibu, perkenalan ini Pak Ferdinandus. Beliau ini juga peserta pembatik Pak dari Sulawesi Utara. Ya silakan Pak Ferdinandus.
Ya, terima kasih. Yang pertama, mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena memang jaringan di sini agak gangguan. Dia takutnya kalau secara kamera nanti gangguan jadinya tidak bisa muncul ya. Jadi mungkin untuk solusi tadi kayak Ibu Kepala Sekolah tadi, ya katanya sudah ada tab, cuma masalah jaringan. Saya sih ada solusi bagus. Ibu bisa saja nanti gerahkan dengan teman-teman guru, kan sudah ada pulsa dari kementerian, bisa unduh dulu buku BSE. Nah, unduh buku BSE yang ada di portal Rumah Belajar. Sehingga setelah kita unduh, kita isi buku BSE itu di tab-tab yang sudah dapat penggaan. Sehingga nanti ketika kita kerahkan ke anak-anak, anak-anak bisa memanfaatkan tab dengan membuka buku BSE yang sudah kita unduh. Jadi itu mungkin salah satu solusinya dengan menggunakan buku BSE ketika kita mengambil kendala tidak ada jaringan. Mungkin itu saja Bapak Ahmed, masukannya Pak Ahmed. Oh ya, terima kasih Pak Fernandus. Ya, jadi Pak Fernandus sampaikan. Jadi Bapak Ibu di fitur Rumah Belajar kan ada 4. Ada sumber belajar, ya, ada lab maya, ada kelas maya, ada yang satu lagi yaitu apa tadi Bapak Ibu? Bang soal. Ya. Sedangkan yang BSE Bapak Ibu, BSE itu ada di fitur pendukung. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu. Izin kita mau melihat fitur pendukung ya Bapak Ibu ya. Fitur pendukung BSE. Nah, untuk BSE Bapak Ibu, BSE itu ada di sini Bapak Ibu. Ini kan fitur utama 4 ini. Sedangkan BSE ada di fitur pendukung. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ada BSE yaitu buku sekolah elektronik. Jadi Pak Fernandus tadi sampaikan, seandainya kok ada kesulitan jaringan, pihak sekolah bisa mendownload materi rumah belajar, dari rumah belajar, bisa berupa bentuk video, atau bisa juga berbentuk buku-buku elektronik. Ya, dan dikirim ke siswa itu secara offline. Jadi guru itu membawa flash disk, lalu dimasukkan ke tab yang dimiliki siswa. Setelah itu ditunjukkan bagaimana cara melihat atau mempelajari materi ini, begitu ya Ibu ya. Karena kalau itu kendala dengan jaringan. Jadi mau tidak mau, pihak sekolah itu harus melakukan namanya kunjungan ke siswa untuk salah satu alternatif jika tidak ada jaringan internet. Begitu Ibu Rahma. Nah, di sini ada BSE Bapak Ibu. Ini adalah buku sekolah elektronik. Mari kita coba di sini SD Bapak Ibu, kita buka yang SD. Nah, ini ada buku pendidikan contoh, ini ada buku. Nah, Bapak Ibu bisa mendownloadnya langsung di sini. Ya, di-download. Nah, kenapa kok muncul begini Bapak Ibu? Karena kita belum login, belum masuk ke portal Rumah Belajar. Bagaimana cara masuknya? Bapak, sekali lagi saya sampaikan, ini kebanyakan guru ini bingungnya di sini Bapak Ibu. Ketika masuk ke portal Rumah Belajar, ketika dia masuk ke beberapa fitur, dia akan kesulitan. Oh, kok begini ya? Nah, kita masuk saja pilih melalui akun Google Bapak Ibu. Ya, silakan menggunakan akun Google yang ada di Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sepertinya jaringan yang sedikit bermasalah ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, nanti kalau masuk ke beberapa fitur, kok ternyata ketika ada kasusnya begini yang banyak Bapak Ibu. Ada kalanya Bapak Ibu guru itu sudah mendaftar atau membuat akun, tetapi ketika dia mau login ulang, itu tidak terbaca. Ya, jadi saya sarankan masuknya menggunakan akun Google saja Bapak Ibu. Ya, itu yang terkait dengan permasalahan ketika login di Rumah Belajar. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan lagi Bapak Ibu, silahkan. Bapak Ibu saya harap supaya diskusi kita itu lebih menarik, bisa menyampaikan mungkin dari peserta Bapak Ibu yang punya inovasi-inovasi terkait dengan pembelajaran berbasis TIK, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Apalagi untuk Bapak Ibu pengawas yang senior ini, lebih banyak pengalamannya, silakan memberi kami selaku yang muda-muda ini terkait dengan
pembelajaran di era pandemi ini. Ya, silakan Pak Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan ini Pak, Bapak tadi mengatakan bahwa kita bisa berbagi dalam grup WhatsApp. Ya. Makanya saya tertarik dengan pembuatan kelas maya tadi. Ya. Kalau boleh Pak, tutorial cara pembuatan kelas maya ini, kalau boleh di-share ke grup WA. Oh ya Pak, siap Pak. Nanti saya share Pak untuk tutorialnya Pak. Ya, bisa berupa format PDF atau video Pak. Ya, halo, selamat sore. Suara bisa dengar jelas? Oh bisa Pak. Silakan Pak Jin. Perkenalkan Pak Jin dari Papua ya Pak ya, kalau tidak salah. Ya, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, selamat sore waktu Papua. Nama saya Jen Banundi. Saya juga selaku peserta pembatik level 4 STB dari Provinsi Papua. Pertama-tama saya mengucapkan bisa bergabung dalam grup ini. Terus saran saya yang pertama itu untuk pengawas. Di sini kami melakukan kegiatan ini di mana Bapak Ibu selaku pengawas itu sangat penting sekali, di mana saat melakukan sekolah-sekolah model atau sekolah itu bisa lakukan S-nya itu bisa tahu berapa di sekolah itu kira-kira ada berapa yang bisa menggunakan, ada yang bisa supaya di bawah untuk programkan ke depan. Itu pertama. Yang kedua, untuk kegiatan ini sangat penting Bapak Ibu, karena di sini kita berbagi di era kita yang saat ini lagi pandemi. Di sini kita bisa berbagi bagaimana pembelajaran secara ataupun secara tetap fisik. Seperti itu, karena pasti ada daerah seperti di Papua ini daerah yang tidak seperti di tempat lain yang sinyalnya bagus bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Seperti itu. Hal-hal lain yang kegiatan seperti ini saya siap pergi. Hal apa yang nanti sampaikan saya komunikasi lewat grup. Mungkin begitu Pak Host. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Jin atas masukannya. Jadi ada dari Pak Moli tadi kita satu sudah usul untuk pembuatan blog. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain usul untuk materi webinarnya nanti. Ya, silakan. Kalau Bapak itu untuk video pembelajaran yang lebih utama dulu. Oh, video pembelajaran. Oh ya, terima kasih Pak Umar. Ya, Bapak Ibu guru yang lain sudah ada dua masukan ini. Yang pertama blog, yang kedua adalah video pembelajaran. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, boleh tambahan. Silakan Ibu Fitri. Ya, terima kasih dari saya. Ya. Ingin menambahkan untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kalau diadakan lagi untuk webinar, kami ingin melihat bagaimana langkah-langkah atau tata cara dalam pembuatan video pembelajaran. Di sini tadi sudah disampaikan ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan seperti PowerPoint, lalu ada Filmora, Camtasia, dan KineMaster. Untuk aplikasi-aplikasi ini mungkin dari kami untuk kolaborasi atau untuk menggunakan beberapa aplikasi ini, kalau bisa disampaikan contohnya. Misalkan kita bisa membuat satu video, diminta untuk materi agar bisa membuatkan contohnya di slide. Misalkan video singkat saja, bagaimana kita mengkolaborasikan beberapa aplikasi dan menjadi sebuah video. Saya sudah pernah mencoba KineMaster, tapi saya nggak bisa. Ya kan, mungkin ada beberapa fitur atau langkah-langkah yang cara-cara cepat atau cara-cara yang lebih memudahkan kita sebagai pemula dalam membuat video pembelajaran. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Fitri masukannya. Ya, nanti kita kesepakati dulu. Jadi sudah ada dua ini yang usul untuk kegiatan selanjutnya adalah pembuatan video pembelajaran. Mungkin masukan yang lain dari teman-teman yang lain, silakan. Pak Rusli. Halo. Ya, silakan Pak Rusli. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan.
saya minta maaf karena tadi saya sempat miskomunikasi dengan informasi yang disampaikan oleh teman saya Pak Ismail Jano. Tadinya ID-nya itu berubah, maka Oh iya, Pak. saya pikir ini webinar ini tidak akan jadi lagi. Maka saya cuma iseng-iseng WA sama beliau langsung kirim ID-nya dan kemudian saya langsung masuk. Nah, jadi untuk saya pribadi, saya juga selaku pengawas, tentu saya sangat senang sekali karena ini sangat membantu bagi kami pengawas, terutama sistem pembelajaran untuk guru-guru di bidang di IT ini. Karena di tempat saya, guru-guru sekitar 70% yang sudah menguasai IT, yang 30%-nya itu termasuk guru-guru yang sudah mau ujur, so dekat-dekat pensiun. Sehingganya dengan adanya webinar ini, saya terpanggil, saya juga suka. Kemudian yang tadi teman-teman usulkan untuk membuat vlog, membuat video pembelajaran, nah saya sendiri juga terus terang belum tahu tata cara pembuatan videonya. Makanya saya terpanggil dengan kegiatan ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rusli atas tanggapannya. Oh ya Bapak Ibu, perlu diketahui Bapak Ibu ya, selain aplikasi yang harus kita siapkan, paling tidak ada perangkat juga Bapak Ibu yang harus kita siapkan. Jadi karena ini kaitannya dengan editing video, yaitu aplikasinya itu lumayan cukup besar, ya, maka spek laptop kita itu juga harus mendukung, ya, i3, maaf, minimal itu i3 untuk prosesornya, sedangkan RAM-nya itu bolehlah 4 GB. Ya, kalau bagusnya sih 8 GB untuk RAM. Sedangkan untuk prosesornya minimal itu i3. Kalau bisa ya di atas i3 itu lebih bagus atau i5 begitu. Itu yang kaitannya untuk laptop. Sedangkan untuk HP ini yang umum yang dipakai untuk editing video memang KineMaster. Jadi KineMaster ini salah satu aplikasi yang familiar sekali untuk editing video di HP, Bapak Ibu. Mungkin ada masukan yang lain, silakan. Baik, Pak. Ya. Oh, Bisa Pak izin ya. Saran buat teman-teman. Iya. Baik, Bapak Ibu, kami peserta pembatik di level 4 ini karena kami level berbagi. Kalau memang tadi spek-spek sampai pembuatan biasanya kami bermain di namanya media pembelajaran interaktif, MPI. MPI itu yang bisa kita pakai selain kita tidak bisa bikin video karena spek laptop kita mungkin tidak mendukung atau HP kita tidak mendukung, kita coba membuat MPI menggunakan PowerPoint. Itu juga bisa menyimpan dalam bentuk video untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan takut, kami teman-teman SRB pasti mau berbagi yang bermanfaat bagi teman-teman dalam pembelajaran. Mungkin begitu. Pak, saya kembalikan Pak Ahmad. Iya, terima kasih Pak Jin atas masukannya, terima kasih. Memang betul Pak Jin, apa yang disampaikan Pak Jin. Jadi Bapak Ibu, selain video pembelajaran, itu ada namanya MPI, ya, multimedia pembelajaran interaktif. Jadi dia itu tampilannya itu semacam aplikasi, kalau dilihat hasilnya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sumber belajar. Di situ kan ada video pembelajaran. Nah, yang di bawahnya itu yang di-share, yang di grup, yang kedua Bapak Ibu. Itu merupakan MPI Bapak Ibu ya. Yang tadi yang saya share di grup, contoh konten dari sumber belajar, itu termasuk MPI. Ya, itu bisa juga kita latihan untuk membuat seperti itu. Mungkin Pak Jin nanti yang bisa memberikan materi, Pak Jin ya. Siap. Bisa. Ya. Terima kasih bisa. Pak Jin. Ya, Bapak kita Ibu yang lain. menggunakan PowerPoint. Ya. Yang Bapak Ibu yang lain, sebelum kita akhiri untuk webinar pertama kita ini hari ini. Yang pasti itu nanti setelah pembuatan video pembelajaran, saya harapkan guru-guru ini bisa mempraktekkan dan bisa mempresentasikan di sini supaya bagaimana begitu, Pak. Hasil videonya mantap atau bagaimana. Oh iya Pak, iya. Ada masukan Bapak Ibu dari Bapak pengawas. Jadi nanti kalau sudah ada hasil kreasinya bisa dipresentasikan dalam kegiatan di webinar kita ini. Ya, terima kasih Pak Mauli. Bapak Ibu guru yang lain, mana ini suaranya? Silakan beri masukan atau tanggapan kaitannya dengan kegiatan kita ini Bapak Ibu. Kalau tidak ada Bapak Ibu,
kita sudahi untuk webinar kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Dan selalu pantau di grup informasi terkait perkembangan komunitas kita ini. Ya, Pak Is. Ya, siap ya. Ya, Oke. Pak Is, mohon untuk waktunya tinggal 2 menit Pak. Ya, silakan Pak Is untuk menutup kegiatan kita ini Pak Is. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Saleh selaku presenter yang telah menyajikan materi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir lewat kelas maya ini, demikianlah mengingat waktu, demikianlah acara kita pada siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak ya. Berarti sini memang atas bimbingan Tuhan Allah Subhanahu wa taala kegiatan kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk saling sapa